Jadi selama 9 jam perjalanan, 2 jam sebelum kita sampai, kita baru bisa mutusin mau pakai travel agent yang mana untuk travel the desert. Jadi kita pakai Railman Safari Travel. Itu ada di TripAdvisor. Seharga Rp1.500 yang aku ambil. Itu paket dari sore. Jadi jam 3 sore kita berangkat. Udah termasuk dijemput, dapat hotel. Kita dapat jeep buat berangkat ke pinggir gurun. Dapat 2 jam naik onta dari pinggir gurun ke tengah gurun. Dapat makan di tengah gurun. Dapat tidur di tengah gurun. Nah, kemarin kita kebetulan lagi low season, makanya bisa harga segitu. Kita nggak tahu sekarang harganya berapa. Dan akhirnya kita memutuskan buat berangkat. Karena kita sampai jam 8 pagi, kita udah dijemput kan sama Mr. Jitu dari... kita baru turun dari bus nih di Indiana Oil. Kita dijemput naik jeep. Langsung diantar ke hotel buat mandi-mandi. Dan itu selesai sekitar jam 9-an. Dan kita punya waktu. Itu sekitar 6 jam. Nah, ini cara makannya tuh. Dipotong, itu dicocol, baru makan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi keliling kota Jaisalmer. Jadi kita pergi ke danau dan kita pergi ke Badabak. Jadi Badabak merupakan sebuah pemakaman raja yang dimana dikelilingi oleh pemakaman selir-selirnya gitu ya. Ibarat katanya ratu-ratunya gitu. Jadi ini adalah suatu pergabungan antara dua agama, yaitu antara agama Hindu dan agama Islam. Jadi yang Islamnya yang seperti masjid ini, dan itu yang seperti piramid gitu. Jadi ini pertama kali dibuat oleh Raja Hindu dari Jaisalmer, atau yang artinya kerajaan pergunungan. Dan itu dibuat dengan sangat indah dan di suatu tempat yang juga indah. Dan sebenarnya kita di sana bisa ngeliat sunset dengan sangat bagus, tapi kita nggak punya waktu. Akhirnya setelah dari sana kita foto-foto dan kita lanjut pergi ke danau. Crazy bad boy. Calo. Let's go India. Let's go India. Bye bye Pakistan. Bye bye Pakistan. Di danau kita ngeliat danau aja, udah, dan danaunya kotor gitu. Jadi ya kurang merekomendasikan. Dan akhirnya setelah dari danau kita pergi ke Jaisalmer Castle. Jadi for your information, jadi kita kemarin manggil tuk-tuk ini cukup pinter buat ngajak kita ikut karena harganya itu cuma Rp500. Harganya Rp500 dan udah bisa keliling satu Jaisalmer. Nggak tahu kenapa dia orangnya juga baik banget. Namanya Mr. Coolman karena dia cool. Habis itu di sana kita beli penutup mulut karena di dalam castle-nya, di dalam kerajaannya ini itu ada pemukiman warga dan ada suatu toko-toko retail yang jualan souvenir-souvenir India. Dan kalau kalian misalnya mau lihat-lihat tempat-tempat foto, nyari-nyari tempat-tempat foto, aku saranin kalian buat nanya ke orang-orang sekitar karena jalannya agak-agak tricky gitu ya. Jadi udah tanya aja, kalian kasih lihat foto ini, nanti kalian tanya ini di mana, boleh nggak kasih tahu saya di mana tempatnya, dan pastinya ya kasih aja tip berapa gitu ya. Habis itu udah nggak terasa udah jam 2, kita balik ke hotel, kita mandi, siap-siap, dan jam 3 kita berangkat pergi ke Thar Desert. Wah. Jadi perjalanannya itu keren banget. Kita naik jeep sekitar 2 jam dan habis itu kita dilanjutin pakai naik onta selama 2 jam juga. Tenang, udah disiapin air dingin kok sama mereka. Mereka bawa cool box dan lain-lain. Dan sampai akhirnya nanti kita bisa bertemu di tengah-tengah padang gurun. Halo. Ini gila keren banget sih. Keren banget ini. Keren banget, bro. So cool. Oke, kita naik unta di padang gurun.
Jadi sekarang kita lagi ada di perbatasan Pakistan dan India. Ini kita lagi camel riding. Ya, itu kelihatannya ada kawat durinya, itu artinya perbatasan. Dan ini lagi sengketa. Oke, dan sekarang kita lagi naik camel mau ke Gurun Thar. Jadi di sini kita harus naik unta selama 2 jam. Dan nanti di sana kita bisa makan dan lanjutin kehidupan kita malam hari ngelihat tidur di bawah bintang-bintang. Di tengah padang gurun ada banyak sand dunes, banyak gagak, dan nggak terlalu panas truthfully dibandingin sama Jaipur dan Jodhpur. Di sini lebih nggak panas, padahal kita udah dibilang cukup gila karena musim panas kita pergi ke padang gurun. Oh my god! Very nice, very nice. Setelah itu kita nginep 1 hari, keren banget. Kita dapat makan kari, kita dapat chai, kita dapat cemilan, kita dapat ranjang tempat tidur. Mr. Chai, what's your name, Mr. Chai? Chai. Your name is Chai? Mr. Abe di camel track. Ini makanannya kerupuknya asin, enak tapi. Kita tidur bener-bener literally di padang gurun, nggak pakai tenda, nggak pakai apa, cuman ranjang sama sebuah selimut yang gede banget dan berat biar nggak terbang dihempas sama angin. Setelah itu aku tidur sekitar jam 12-an kemarin, jadi bisa ngeliat bintang-bintang, ada rasi bintang dan lain-lain. Cuman kemarin karena saking terkesimanya jadi nggak sempat buat mengabadikan foto bintang di atas. Jadi kalau kalian pengen lihat dan membuktikan kebenarannya, datang aja ke sana sendiri, oke? Morning from Thar Desert. Not desert, desert. Oke, sekarang aku lagi sunrise di sini ya. Kalian bisa lihat di belakang sunrise-nya. Kita ngeliat seperti ada di balik gunung pasir di belakang saya yang ada garis-garisnya itu ya. Nah, ini kita sekarang jam 7 pagi menikmati sunrise. Nah, kita rasakan hidup di gurun, tapi dengan sedikit modernisasi. Camel. Good camel. Nah, good game. Apa Ini namanya Mr. India. Perkenalkan. Halo brother. Udah berapa lama kerja di sini? Katanya hampir seumur hidupnya dia kerja di sini. Udah dimulai sejak generasi keberapa? Ya, udah lama. Oke. Thank you. Nice. Wow. Nice job. Dan kita akan kembali ke tempat kita tadi awal untuk lanjut ke Jodhpur.
di perjalanan balik kita dibawa ke sebuah kota yang tertinggal. Jadi ceritanya menarik. Ya, jadi kita ini lagi ada di Kudara Village. Ini adalah satu village yang dulu ada seorang wanita cantik di dalamnya yang disukai oleh Raja Jaisalmer. Lalu dia ingin melamarnya. Lalu ayahnya meminta waktu 5 hari untuk memikirkannya, tetapi akhirnya ayahnya menolak karena raja dan anaknya beda agama. Lalu anaknya cewek itu salah bapaknya kabur dari desa ini. Raja marah, raja sering datang ke desa ini hanya untuk membunuh-bunuh orang tersebut, sehingga warga di desa ini pun takut. Lalu dia pun pindah. Sehingga semua gedung-gedung tidak terawat dan hanya sisa 2 gedung yang masih bertahan, yaitu tempel dan 1 rumah warga. Setelah itu kita lanjut pergi ke hotel. Kita mandi-mandi, kita makan sore, dan kita istirahat. Dan akhirnya setelah itu kita lanjutkan perjalanan kita pergi ke City of Blue, yaitu Jodhpur. Jodhpur, the City of Blue. Jadi di Jodhpur itu ada 2 tempat yang wajib kalian kunjungi. Pertama itu The Clock Tower dan kedua itu Maheragar Fort. Kalian wajib kesini dan melihat keindahan salah satu fort terbesar di India. Jadi kami di Jodhpur itu kami nginep di Taj Hotel yang kami kira cukup strategis, dan akhirnya setelah kami sampai di Jodhpur kita memutuskan buat makan dulu karena kita ngelihat bahwa tempat makan itu rata-rata ada di Clock Tower. Jadi kenapa nggak langsung aja kita pesan olah, dan akhirnya kita pergi ke Clock Tower untuk melihat-lihat tempat makan. Dan kita menemukan satu tempat makan yang cukup menarik, namanya Omelette Shop. Jadi dia jualan omelet. Jadi akhirnya kita antusias banget datang ke sana, kita makan banyak banget telur karena kita kangen sama telur. Akhirnya kita di sana, kita foto-foto di Clock Tower. Jadi sekarang aku lagi ada di Jodhpur. Aku lagi ada di famous Clock Tower di belakangku ini. Jadi dia langsung di kota lama dan langsung bersebelahan dengan pasar yang ada di sini. Keren banget ya. Akhirnya sebenarnya kita pengen lanjut ke Maheragar Fort, tapi udah terlalu sore. Akhirnya kita balik ke Mustache Hotel, kita beristirahat, dan bangun pagi-pagi untuk pergi ke Maheragar Fort. Kita pergi ke Maheragar Fort, dan pas itu lagi sangat panas. Ini salah satu titik terpanas yang aku rasain di India. Dan akhirnya kita kurang menikmati, tapi ya kita tetap berusaha untuk senyum dan menikmati. Saat kita sampai ke Maheragar Fort, harganya Rp500 untuk masuk, dan tentunya kalau pakai kartu mahasiswa lebih murah. Dan Rp500 itu sudah termasuk dengan audible guide. Pas kita bayar Rp500 kemarin, kita lupa ambil audible guide-nya, jadi kita ngerasa rugi. Jadi jangan sampai ini terjadi pada kalian. Dan kalian bisa bayar ekstra Rp200 agar kalian bisa naik ke atas dengan elevator atau lift. Jadi kalau kalian nggak mau capek, Rp200 ya why not? Kalian naik aja ke lift. Tapi kalau misalnya kalian lagi nyantai dan pengen jalan-jalan, ya naik jalan kaki aja juga. Pas aku lihat nggak terlalu jauh kok gitu. Setelah itu, setelah kita sampai di atas, kita foto-foto, tempatnya indah banget, dan bahkan di atas kastil ada taman, men. Ada taman. Sampai di atas kita keliling-keliling, kita ngeliat orang-orang main alat musik khas India, kita ngeliatin The City of Blue dari atas kastil. Keren banget. Dan setelah itu, akhirnya kita memutuskan buat balik aja ke hotel, nyantai, nunggu sore, dan lanjut ke kota selanjutnya, yaitu kota Udaipur. Jadi kotanya itu adem. Jadi ini kita udah mau pergi ke Udaipur. Kita pilih nih Mercedes-Benz karena Mercedes-Benz ini 4 jam perjalanan aja, lebih cepat. Jadi awalnya kita sampai ke Udaipur, kita nginep di Banjara Hostel. Dan aku sangat-sangat rekomendasiin kalian karena Banjara Hostel ini jadi tuh bener-bener strategis, harganya juga murah, pemandangannya wow, dan makan paginya oke. Setelah itu, karena kita udah naruh barang, akhirnya kita memutuskan pagi-pagi untuk pergi ke City Palace Udaipur, yang dimana harganya cuma Rp250. Oh ya tuh, kita sudah ada di Udaipur. Ya Dis ya, gimana Udaipur Dis? Ya bagus ya, lebih dingin ya, lebih sejuk lah di sini, dan jadi lebih enak mikirin yang lain-lain. Keren banget. Karena aku nggak ada kartu pelajar, dia cuma ngeliat muka kita kayak pelajar, kita langsung diberikan kartu pelajar. Kita tanya apakah ini bisa berlaku di tempat lain di India, katanya tidak bisa, hanya bisa di Udaipur aja. Wow. Ya, sekarang kita lagi ada di City Palace. Jadi City Palace ini merupakan salah satu kerajaan termegah yang ada di India. Jadi dulu ini sempat dijadikan sebuah ibu kota dan akhirnya tetap berhasil ditaklukkan oleh British. Tapi ini tetap ternyata yang paling indah ya, lihat ya, nih di Udaipur. Dan Udaipur nih harganya rata-rata bener-bener ramah.
peacock ini merupakan salah satu hewan yang menginspirasikan pembuatan gedung ini atau istana ini. Oleh karena itu gedung ini nih bener-bener warna-warni dan indah. City Palace Udaipur, kita bisa ngelihat sejarah pemerintahan zaman dulu di Udaipur, kita bisa ngelihat raja-rajanya, cerita-ceritanya dan lain-lain. Dan keliling di sana sekitar 3 jam karena bener-bener keren dan banyak banget tempat-tempat foto instagramable. Udaipur harus kalian masukin ke dalam list must to go in India. Setelah dari sana, aku jalan-jalan ke Jagdish Temple. Akhirnya di Jagdish Temple ya foto-foto juga, dan Jagdish Temple kita nggak perlu bayar buat masuk. Ya udah, akhirnya setelah dari Karanata Temple itu kita bayar 200 rupiah buat naik ke atas dengan cable car, dan kita bisa ngeliat pemandangan Udaipur dari atas bukit. Keren banget. Dan akhirnya kita turun, kita pesan pakai Ola. Habis itu baru kita lanjut pengen ke Bangor Valley, cuma sudah terlambat. Akhirnya kita nggak masuk, dan akhirnya kita memilih untuk kembali ke hotel dan melihat pemandangan sore hari dari atas rooftop hotel dan makan-makan di atas. Ya, di Udaipur kita itu aja, dan besoknya kita lanjut untuk pergi ke kota selanjutnya.